Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menguatkan iman Islam, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap langkah, detik, menit, jam, hari harus bersyukur. Baik buruk harus bersyukur. Kalau di buruknya itu ambil hikmah di balik keburukan kita itu. Hikmahnya gimana? Kita bisa menggambar gitu kan ya, istilahnya kalau ada perjalanan ujian yang tidak baik, ambil hikmahnya. Kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang kuat, mitra, terutama salatnya yang kuat. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semua berbagai kalangan. Semoga semua mitra selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat dunia berana. Kasabnya Allah lancarkan, usahanya Allah lancarkan, dan Allah suburkan dunia berananya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kali ini mitra, alhamdulillah saya sehat. Maka ini yang kerja masih kerja. Ini di majelis ini untuk sementara. Jadi kalau padepokan di sana lagi pembangunan, lagi perombakan. Alhamdulillah dari tahun 2005 barokah dengan hati ikhlas ridho lillahi ta'ala, karena Allah, karena lillah, karena untuk semata-mata kita beramal untuk ibadah kita ya. Ini saya akan membahas bidang barang-barang pusaka ya. Saya nggak punya pusaka satupun ya, keris, bedau, golok, kecuali ada yang ngasih golok itu buat nyakar ranting itu ada gitu. Nah ini yang dipajang ini semua juga punya orang lain nih kamera. Ini keris-keris pusaka ini punya orang lain yang nitip mitra gitu ya, yang nitip. Makanya saya senang keris juga, saya senang golok, saya senang, sangat senang. Makanya saya pajangin untuk dilihat, itu pemandangan itu sangat ya istilahnya bagus lah gitu. Tapi kita jangan menduakan Tuhan, jangan terlalu wah gitu sama barang-barang pusaka gitu mitra. Sebab satu tunggal kita ini pedoman kalau Islam, pedoman kita ayat suci Al-Quran mitra gitu ya, ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus membacanya dan harus mempelajarinya, dalam-dalamannya itu hadis-hadisnya. Nah itu pedoman kita itu ayat suci Al-Quran. Jadi kita jangan terlalu, kalau istilah untuk meninggikan budaya apapun kita tinggikan nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan terlalu gitu kan ya. Makanya di sini juga banyak pusaka-pusaka yang saya ruat dan saya rawat dan saya simpan gitu kan ya. Terutama ini mitra, saya akan membuat sejarah pusaka-pusaka di bawah di gudang, ada banyak, ada 2 karung mitra. Saya akan bahas satu-satu. Jadi mitra jangan kebodohan, jangan istilahnya kena tipu-tipu daya gitu kan ya. Saya akan buat satu-satu. Nih, ayo ikut saya sini. Bagiannya ini keris ini antik semua mitra. Itu apalagi ini kata pemiliknya ada goprak di lemari. Kalau di saya ini semua aman, nggak ada goprak, nggak ada berisik. Sebab ya kita tujuannya untuk untuk seni aja lah, seni budaya kita sangat mengagung tinggi seni budaya gitu mitra. Ini kita langsung ke mitra. Yo. Nah, saya ambil ini barang-barang pusaka yang disimpan di sini.
Nih, ini yang pertama. Nah, ini saya akan bahas di sini. Ini ada sapu, nih udah lecang gini. Dukanya barang pusaka ini udah ada di sini semua sabuk samurai yang bisa kita kita sapukan gitu mitra ya istilahnya. Ini kan dalamannya wafak. Saya ngeri kalau ini sabuk-sabuk dipakai teteganan gitu mitra. Ini kan harus dibaca ya sosial ini semacam gini semakin 7 ini pokoknya di sini nih mitra. Ya. Ini banyak pusaka-pusaka saya menghargai gitu kan ya, sangat menghargai. Cuma di balik ini kemadorotan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita menduakan ataupun ya tidak baik lah, apalagi ini Quran ini gitu kan. Apalagi ini katanya apa gini gitu kan. Nih, ini kita. Jadi ini semua juga ini barang-barang yang dianggap keramat saya simpan ini dari ribuan orang yang nyimpen di saya. Ribuan orang yang nyimpen di saya. Sebab di sana juga di bawah ada juga di sana. Nah, ini yang paling ngeri ini mitra. Saya bawa. Ini ya, ntar kita beresin semuanya. Nah, di sini ada rompi juga, banyak pokoknya mitra nih. Ini rompi saya simpan dengan baik, punya orang-orang semua ini. Punya orang-orang ini untuk menyontoh aja, jangan sampai kita yang menggunakan yang tidak baik. Nih ini mitra. Ini di sini saya simpan baik-baik, nggak saya bakar, nggak saya kubur, jadi saya simpan untuk menghargai semuanya. Ini mitra. Ya. Rompi juga ada 20 biji di sini. Terus ini yang unik ada mitra. Nih, ini yang kecil. Ini punya orang ke sini bawa pokoknya. Di sini kata beliau ini Batara Kara. Saya ketawa aja ya, sebab saya tahu. Saya melanglang buana lama mitra. Ini yang kecil. Nah, jenglot katanya. Katanya jenglot ini. Manusia berubah katanya. Tapi jangan sampai. Yang gede ini mitra. Nih. Ini yang gede. Coba kamera. Ini ya, saya pegang. Nih, kayak boneka ya. Kita jangan sampai kebodohan. Jangan sampai beli yang gini ya, gitu kan. Ini kan rekayasa orang-orang yang menjual ini, ataupun rekayasa orang-orang intinya yang mendalam ini buat apaan, gitu kan. Pakai logika dan pakai secara pikiran yang jernih. Nggak mungkin lah di zaman sekarang ada Batara Karang yang usianya ribuan tahun dan kita ambil, gitu kan. Itu kan secara di kala ada juga, di kala ada gitu mitra ya, di kala ada juga ini nggak sembarangan kita ambil, kita wujudkan ya di kala ada. Kalau saya melalang buana lama belum pernah dapat yang ginian, belum pernah dapat yang ini itu. Kalau jarak-jarak ke makom karomah itu saya tujuannya untuk ibadah dan untuk mendoakan semua yang Allah kasih kelebihan. Allah orang-orang soleh yang Allah berkahkan, yang Allah karomahkan, gitu kan. Gak semata-mata kita ziarah dari turun menurun, itu intinya ziarah itu kita karena lillah aja lah udah.
Jadi jangan karena mau ada pusaka, ada batara karang, ada mirah delima, dan ada unak-anik itu ini itu, gitu kan. Jangan sampai, gitu kan. Kalau misalnya mau, kita beli aja lah, kita beli aja, itu istilahnya. Jadi kalau untuk variasi, gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya di makom karomah ada suatu benda yang kita bisa angkat. Itu saya tidak meyakini, tapi versi saya. Kalau versi orang lain, ya itu mah silakan aja lah gitu. Seperti kan kebanyakan orang keris gini gitu mitra ya, keris gini ini katanya dua kembar gitu kan ya. Ini jangan sampailah gitu istilahnya. Jadi kita akidah itu harus diluruskan akidah itu. Di kita biar nyaman pikiran, nggak ada istilahnya gini-gini lah gitu. Jadi nyaman aja pikiran, jadi pikiran kita fresh, nggak dikuasai sama makhluk-makhluk yang kasat mata, makhluk goib, nggak ada gitu kan. Jadi kita harus fresh pikiran, fresh jiwa raga, dan sehat pikiran, sehat jiwa raga. Nah di sini ya saya untuk edukasi aja mitra, gak bermaksud apa-apa. Jadi ini yang belum tahu, yang harus tahu, sebab kita jangan dibodohi. Nih ada 2 mitra, ini satu lagi saya ambil. Nih mitra, ini satu lagi kata dia, waduh koprak nggak ada kalau bagi saya. Ini cuman tipu daya aja lah. Ini nih, tuh, ya, ini rekayasa. Ini buatan tangan-tangan manusia, buatan orang-orang, gitu kan? Bukan inti goib yang bersarang di sini ataupun barang-barang ini. Ini dia beli mahal mitra, hampir 5 juta satu. Ya, makanya dia bawa ke sini ketakutan, gitu. Ketakutan, ya saya simpan di gudang. Ya, saya simpan di gudang. Intinya untuk menolong orang itu, gitu kan. Jadi nggak saya miliki, nggak ada. Ini semua punya orang semua. Titipan orang itu kan. Tapi saya nggak menjualnya, buat apa? Dan saya nggak makainya juga, nggak dipakai nggak. Nah ini kata orang gini. Ini bisa dibuat mitra. Ini dari fiber glass. Rambutnya bisa dibuat. Ini wanginya sangat luar biasa. Kalau nggak diwangiin, aduh nggak bakalan gimana gitu kan. Jadi ini wanginya sangat luar biasa. Nah ini untuk edukasi semua. Jadi jangan sampai kita menggunakan media-media yang diniat, gitu kan. Kita pedoman umat Islam, kita yakin ayat suci Al-Quran, kita pedoman kita. Jadi kita harus pakai kalamullah aja. Sebab logikanya, ini saya contohin. Ini seperti wafat ini, ya. Di sini kita tulis wafat, ayat-ayat suci Al-Quran, wafat. Ini kan pudar, mitra. Pudar. Ya, masa ayat suci Al-Quran pudar? Kita kena keringat, kita kena istilahnya kotoran, kita kena nggak pakai wudhu, ya. Ini kan dosa. Apalagi yang semacam rompi-rompi gini, mitra. Nah, ini kan rompi. Nah, aduh ngeri saya. Ngerinya sangat minta ampun. Nih. Ini kan rompi, katanya dia kata gini kayak gini lah, nggak bagi saya. Ini cukup saya simpan dan untuk kenang-kenangan, ya. Nggak dipakai. Makanya kalau misalnya saya beli, nggak dijual. Dan saya nggak jualan. Gitu kan? Yang ada juga saya rampin, yang ada juga saya rampas, gitu kan, dari pasien saya, dari murid-murid saya, apalagi dari murid-murid saya banyak itu yang tobat di sini itu hampir berapa buah batu ali istilahnya saya rampin aja udah. Di kita ilmu hikmah itu cukup kena jiwa raga kita, bersih pikiran, bersih ucapan, bersih akhlak, dan ibadah yang kuat. Nah gitu, kebatinannya itu yang kuat, gitu kan, akidahnya yang kuat, gitu kan ya. Nah itu yang saya gunakan, ayat-ayat suci Al-Quran, kalam Allah, gitu kan ya. Nah ini saya ngeri. Ini dipakai kita kita pakaikan, gitu kan istilahnya. Ini kena keringat, ini kan pudar, keringat kita pudar, terus dosanya sangat luar biasa, gitu kan. Sebab apa?
Ini karena itu Al-Quran. Kita pengen syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ayat-ayat suci Al-Qurannya kita rusak dan kita pergunakan yang tidak baik. Mana mungkin dapat syafaatnya, gitu kan? Kita pengen dapat syafaat baginda Rasulullah, istilahnya pedoman ayat suci Al-Quran kita cemoohkan, gitu kan? Nah itu ngeri mitra. Tapi itu versi saya, ya aturan saya, gitu kan. Kalau versi orang lain, ya itu silakan aja lah, gitu kan. Nah sekian dulu, semoga ini bermanfaat dan ini menjadi edukasi, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan barang-barang yang tidak ada gunanya dan barang-barang yang tidak baik untuk kita, sebab nantinya akan kena kegelisahan, akan kena istilahnya dosa-dosa yang sangat besar, kuat dosanya, gitu kan. Sebab kata saya juga, barang yang ini banyak jualan-jualan di toko-toko kalau untuk variasi, gitu kan ya. Nah gitu mitra, semoga semua akal sehat kita pakai lah gitu, pikiran kita pakai bersih ya. Nah segitu dulu, ini untuk edukasi semua dan untuk bagi saya juga, alhamdulillah. Ini kalau nggak ada barang-barang ini saya juga nggak bakalan mengupas keluar gitu kan, sebab nggak ada barangnya, nggak ada buktinya, gitu kan, nggak ada buktinya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat dohir batin dan kuat dohir batin, dan Allah kuatkan iman Islam kita semua. Kita mati untuk istilahnya meniti keberkahan di alam sana, dan untuk kita mati semoga kita husnul khatimah dan bawa amal yang baik. Perjalanan kita harus baik, niat kita harus baik, dan semata-mata kita karena lillah, hidup kita karena untuk ibadah, untuk bakti ya, bakti sama yang kuasa, dan aturannya harus kita pakai ya. 1 niat, 2 amal, 3 ikhlas, itulah keberkahan. Semua juga keberkahan itu dari niat yang baik, perjalanan itu dan caranya yang baik diiringi dengan keikhlasan. Lah itulah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.